Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, sejahtera, dan sehat untuk kita semua. Nama saya Silvia Marisa dengan nomor pokok mahasiswa 214541035. Mahasiswa Magister Manajemen Angkatan 45 Universitas Tridharti Palembang. Latar belakang pekerjaan saya adalah saya sekarang bekerja di bagian perencanaan dan keuangan Sekda Kota Prabu Muli, tepatnya di sub bagian perencanaan. Dan latar belakang pendidikan saya adalah S1 Manajemen Ekonomi dari Universitas Tridharti Palembang. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester atau UAS dengan mata kuliah SIM, yaitu Sistem Informasi Manajemen, yang diajar oleh Bapak Yohan Naphtali STMT. Adapun judul presentasi saya adalah tentang implementasi dari penerapan sistem informasi manajemen di perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Di sini saya ingin menyajikan presentasi studi kasus tentang penerapan manajemen sistem informasi di PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Adapun latar belakang perusahaan, PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1990 oleh Sudono Salim dengan nama Panganjaya Inti Kusuma, yang pada tahun 1994 menjadi Indofood. Perusahaan ini mengekspor bahan makanan hingga ke Australia, Asia, dan Eropa. Sejarah dari PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, dahulu pencapaian kesepakatan dengan perusahaan asal Swiss, Nestle SA, untuk mendirikan perusahaan joint venture ini yang bergerak di bidang manufaktur, penjualan, pemasaran, dan distribusi produk kuliner di Indonesia maupun untuk ekspor. Kedua perusahaan sama-sama memiliki 50% saham di perusahaan yang diberi nama PT Nestle Indofood Cita Rasa Indonesia. Baik ISM maupun Nestle percaya mereka dapat bersaing secara lebih efektif di Indonesia melalui penggabungan kekuatan dalam bentuk perusahaan dan tim yang berdedikasi. Dalam kerjasama ini, ISM akan memberikan lisensi penggunaan merek-mereknya untuk produk kuliner seperti Indofood, Piring Lombok, dan lain kepada perusahaan baru ini. Sementara itu, Nestle memberikan lisensi penggunaan merek Maggi-nya. Perusahaan patungan ini diharapkan akan memulai operasinya pada 1 April 2005. Dalam beberapa dekade ini, PT Indofood Sukses Makmur Tbk telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan Total Food Solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di pasar. Kini, Indofood dikenal sebagai perusahaan yang mapan dan terkemuka di setiap kategori bisnisnya. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Indofood memperoleh manfaat dari ketangguhan model bisnisnya yang terdiri dari 4 kelompok usaha strategis atau grup yang saling melengkapi. Perusahaan yang juga beroperasi di Cina ini dan Nigeria menjual lebih dari 8 miliar paket mie instan tiap tahunnya. Di samping beberapa variasi produk antara lain snack, kecap, bumbu penyedap, makanan bayi, dan soft drink. Cakupan bisnis perusahaan Indofood dan peningkatan pasar kedepannya membuat Enterprise Resource Planning ERP merupakan faktor penting dalam kesuksesan perusahaan. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan latar belakang masalah. Pada kesempatan ini saya akan membahas bagaimana implementasi dari penerapan sistem informasi serta pengaruhnya sebagai penunjang keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya di perusahaan terkenal PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Pengaruh yang didapat akan lebih dititik beratkan pada efek positif dari diterapkannya sistem informasi manajemen di perusahaan tersebut. Sistem informasi sangat mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan tujuan bisnis dari suatu perusahaan. Selain faktor sumber daya manusia, manajemen sistem informasi sangat penting implementasinya karena bekerja secara sinergis agar dapat melakukan minimalisasi sumber daya, namun menghasilkan output maksimal. Selain itu, implementasi sistem informasi manajemen ini di suatu perusahaan atau organisasi akan mengurangi risiko kegagalan, terutama pada saat penggunaan sumber daya. Sebagaimana yang kita ketahui, sistem informasi
memegang peranan penting apalagi di zaman yang serba canggih ini. Hampir di semua lain kehidupan sudah menggunakan aplikasi. Mengapa? Di zaman yang globalisasi dan digital ini, semua perangkat kehidupan banyak ditopang oleh aplikasi sebagai alat bantu, seperti sistem scanner di bidang kedokteran, perbankan, teknologi, hingga sistem keamanan yang semuanya sangat tergantung pada piranti lunak atau software dan piranti keras hardware. Tentu ada kekurangan-kekurangannya, di samping ada kelebihannya. Ketelitian atau keakuratan dan hemat tenaga adalah kelebihan dari penggunaan sistem informasi ini. Namun, kekurangannya bila terjadi error bisa berakibat fatal. Terdeleting data, bahkan adanya pencurian data yang tentunya sangat merugikan baik pihak perusahaan maupun organisasi yang berkepentingan. Di mana metode perumusan berupa analisis dari diterapkannya sistem informasi pada perusahaan dan melihat efeknya secara luas meliputi pencapaian target perusahaan, ekspansi bisnis, mempertahankan loyalitas konsumen hingga sistem pendistribusian yang bisa menjangkau hingga ke mancanegara. Selain itu, akan dibahas pula faktor-faktor keberhasilan sehingga bisa mempertahankan eksistensi perusahaan hingga ke mancanegara dengan produk-produk dari PT Indofood yang kreatif dan inovatif sehingga mendapatkan hati di jutaan pelanggan yang senantiasa setia menggunakan produk-produk keluaran PT Indofood. Keempat, saya akan menjelaskan solusi dari bagaimana pemanfaatan sistem informasi. Di sini, penerapan sistem informasi manajemen memiliki peranan penting untuk mendukung keberhasilan proses suatu produksi, baik itu produksi barang maupun jasa, selain memenuhi standarisasi yang telah ditetapkan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Banyak faktor-faktor yang menjadi pendukung terlaksananya suatu sistem yang baik, terintegrasinya dan menyeluruhnya di antara data penggunaan aplikasi yang tepat, sarana dan prasarana yang memadai di samping tenaga ahli yang mumpuni, experts di bidangnya. Sistem informasi manajemen ini sebagai faktor pendukung yang memiliki peranan penting. Sudah seharusnya diterapkan dalam SOP, Standard Operating Procedure, yang nantinya akan memberikan pengarahan bagi terciptanya suatu sistem yang berkelanjutan demi terwujudnya keberhasilan suatu sistem di perusahaan. Nah, disinilah hanya aplikasi ERP yang dapat membuat hal itu, dapat diatur dan dijadwalkan dengan sebaik mungkin dari perencanaan dan kontrol produksi melalui kebutuhan peramalan dan inteligensi bisnis. Indofood mempercayakan SAP R/3 sebagai solusi ERP, SAP Advanced Planner Optimizer, SAP APO sebagai solusi Supply Chain Management SCM dan MySAP Business Intelligence dengan SAP Business Informasi Warehouse SAPBW. Ketika memilih platform dari sistem ERP, Indofood melihat tiga buah kriteria, antara lain reliability, scalability, dan kemudahan manajemen. Dengan kriteria itu, terpilihlah IMB E-Series sebagai platform hardware yang digunakan. E-Series memiliki keamanan, scalability, dan efisiensi biaya dalam mendukung SAP dan membantu perusahaan Indofood memaksimalisasi nilai dari solusi SAP. Ketika Indofood memperluas inti dari sistem SAP R/3 untuk memasukkan SAP BW dan SAP APO, tidak ada yang perlu dipertanyakan lagi untuk mengganti platform server. Data SAP tersimpan dan diatur oleh IMB BD2 Database Management. E-Series telah berjalan dengan sangat baik dan kami memiliki kemampuan dasar dari OS per 400. Oleh karena itu, merupakan pilihan logis jika kami tetap mempertahankan teknologi dari IMB ini. E-Series memberikan virtually trouble-free operation dan memberikan apapun yang kami butuhkan sesuai dengan kriteria kami, yaitu scalability, reliability, dan maintainability. Di sini juga saya akan menjelaskan faktor-faktor keberhasilannya, yaitu dapat menyesuaikan minat konsumen agar dapat efisiensi produksi yang luar biasa dan memaksimalkan pendapatan.
Indofood harus dapat jeli melihat keinginan konsumen sebaik mungkin di waktu yang akan datang. Dengan menggunakan solusi SAP, Indofood dapat menganalisis transaksi data secara mendetail untuk melihat perubahan pola yang terjadi dalam minat konsumen dan kemudian merespons secara efektif. Sebagai contoh, kita dapat menganalisis informasi rasa apa saja yang paling laris terjual misalnya di kota Bumi, atau rasa apa saja yang tidak laku di kota Prabumeli misalnya. Sehingga kita dapat mengirimkan jenis rasa mie instan yang tepat di tempat yang dituju sehingga akan meningkatkan potensi penjualan. SAP memberikan informasi yang sangat mendetail dengan sangat cepat, di mana hal tersebut merupakan keuntungan bisnis yang sangat vital. Informasi penjualan memberikan inputan ke SAP APO, di mana ini akan memberikan informasi berkala pada produk apa saja yang harus diproduksi, berapa jumlahnya, dan di pabrik mana akan diproduksi. Kedua, distribusi informasi. Sedangkan data yang disediakan oleh SAP R/3 ini, sistem dan SAP APO sangat penting untuk merencanakan produksi dan pengendalian persediaan di bagian operasional. Manajemen menengah dan tim eksklusif tidak perlu lagi data yang mentah. Yang mereka butuhkan adalah informasi mengenai keseluruhan performa bisnis, arus kas, dan beberapa hal detail operasional. Untuk meningkatkan akurasi maupun ringkasan manajemen yang tepat waktu, kami mengimplementasikan SAP BW. Aplikasi tersebut dapat memberikan informasi yang sangat mendetail, seperti pencacahan berapa dus sebenarnya Indomie rasa kari ayam yang terjual di suatu area selama periode tertentu. Ketiga, integrasi sistem hilir. Dengan sistem ERP kelas dunia, Indofood telah memulai untuk perencanaan ke depan, bertujuan untuk memperluas operasinya sekaligus meningkatkan efisiensi biaya. Salah satu tujuan bisnis saat ini adalah untuk mengelompokkan pelanggan-pelanggan kami dengan lebih akurat, kemudian melayani setiap kelompok sesuai minatnya masing-masing. Kami akan bekerja lebih erat dengan para distributor hingga pengecer. Ini akan memungkinkan kami untuk meningkatkan perencanaan kapasitas dan membantu kami meningkatkan efisiensi serta mengurangi biaya. Beberapa distributor Indofood seperti Indomarko juga dalam proses pengembangan sistem ERP mereka dan dapat memperpanjang kepada pengecer mereka. Rencananya adalah untuk mengintegrasikan sistem antara mitra perusahaan supaya memuluskan proses e-commerce. Sudah jelas bahwa platform komputasi terbuka dalam mutlak dipergunakan untuk mendukung integrasi sistem hilir yang akan memungkinkan interoperabilitas aplikasi termasuk warisan sistem dan aliran data real time melalui berbagai sistem ERP. 4. Pengarsipan dokumen. Akhirnya, Indofood juga melakukan penyederhanaan sistem pengarsipan dengan menggunakan IMB Content Manager Common Store untuk SAP. Software ini bertindak sebagai pengarsipan manajemen data terpadu dan solusi distribusi, mengintegrasikan dokumen SAP dan non-SAP ke arsip tunggal untuk memaksimalkan efisiensi sistem dan mengurangi biaya administrasi. Dengan menggunakan IMB Content Manager Common Store untuk SAP, kami mampu mengurangi kebutuhan penyimpanan dokumen, sementara tetap mempertahankan kemampuan untuk mengambil dokumen lama seperti laporan pajak tanpa kesulitan. Kelima, kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari presentasi saya ini adalah 1. Penerapan manajemen sistem informasi di PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK ini membawa manfaat sebagai penunjang keberhasilan perusahaan dalam rangka efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan. 2. Memberikan informasi yang lebih akurat sehingga perusahaan PT Indofood bisa membidik target pasar yang tepat sasaran. 3. Bisa mengkoreksi kelemahan-kelemahan sistem yang ada di PT Indofood sehingga bisa dilakukan perbaikan demi kemajuan perusahaan. 4. Memberikan nilai yang inovatif dan kreatif dalam menciptakan produk baru dan tentu saja akan menumbuhkan minat konsumen dalam membeli produk-produk terbaru dari PT Indofood. Dan saran dari presentasi saya ini, 1. Perlu adanya upaya perbaikan pada kelemahan-kelemahan sistem baik internal maupun eksternal perusahaan di PT Indofood sehingga perusahaan mengoptimalkan produk
yang sesuai kondisi pasar yang lebih inovatif dan kreatif. 2. Penyediaan tenaga-tenaga terlatih untuk mendukung implementasi penerapan manajemen sistem informasi di PT Indofood sehingga lebih berdaya guna, efisiensi, serta hemat biaya. Ketiga, perlu adanya upaya perluasan pasar yang diiringi dengan peningkatan baik kualitas maupun kuantitas oleh PT Indofood. Demikianlah akhir presentasi saya. Beberapa hal yang bisa saya sampaikan mengenai implementasi dari penerapan sistem informasi manajemen di perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih kepada Bapak Yohan Naphtali, STMT. Sebelumnya saya mohon maaf apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung. Saya di sini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.